Jika ada dua pilihan, Nah, Gus Jadin lebih mengutamakan mana? Kepentingan partai apa kepentingan rakyat? ya jelas rakyat lah. Jelas rakyat, bukan partai. Walaupun ada partai yang nanti akan mengusung Anda, Partai yang mengusung saya tentunya akan menyesuaikan untuk kepentingan yang sama, melayani rakyat. ini yang mau ditanyakan sama Umi sama Gus Jadin. Gus Jadin kalau menjadi bupati Ya, Jember terpilih, maksudnya dipilih sama rakyat ya semua ya, Amin. mendapat ridho juga dari Allah, amin. mendapat dukungan. Kalau sudah prinsipnya Umi itu gini Gus, kalau sudah rakyat langit, maksudnya manusia langit atau hamba langit meridhoi, insya Allah hamba bumi Amin. merestui gitu. Sumber daya manusia apa yang paling Gus Jadin utamakan? Ya tentunya dia yang mengenal Tuhannya. Satu. Karena Yang lainnya? orang-orang yang mengenal Tuhannya, maka potensi terbaiknya itu pasti akan muncul. Meskipun dia sekarang tidak nampak, dia bodoh, dia terlihat orang yang nggak bisa apa-apa. Tapi ketika dia itu benar-benar konsekuen dan selalu menjaga dirinya berhubungan baik dengan Tuhannya, ketika dia diberi tugas oleh Allah, karena kita kan sejatinya wayang, hanya menjalankan peran dari Allah, skenario Allah. Begitu dia ditugaskan oleh Allah, dia pasti langsung bisa. Saya yakin itu 100%. Karena apa? Karena yang menggerakkan semuanya adalah Allah. Dia hanyalah alat yang menjadi media Allah mengenalkan dirinya kepada makhluknya. Bisa ngasih contoh kekuasaannya. sumber daya manusia apa yang Gus Jadin Sebentar. fokuskan? Jadi ini yang menjadi persoalan utama kita. Karena masing-masing kita saat ini sudah banyak yang lupa. Kita sudah larut dengan logika kita, dengan rasa kita, hawa nafsu kita, dengan hubbud dunia kita. Kepentingan macam-macam, sehingga kita tidak menjadi manusia yang benar-benar sesuai dengan yang diciptakan oleh Allah. Allah kan punya tujuan menciptakan manusia hanya untuk ibadah, dan kita ini lupa saat ini. Dan saya sebenarnya ingin mengembalikan pada posisi ini dulu. Siapapun itu. Yang pertama tentunya kalau saya misalkan nih jadi bupati, pertanyaan umum kan siapa nih orang-orang yang saya libatkan gitu, mungkin gitu ya. Ya tentunya orang yang pertama yang jujur. Saya butuh orang jujur dalam hal ini. Dia nggak harus pandai, nggak harus macam. Dalam arti Gus Jadin memang harus punya leadership yang kuat. Iya benar. Iya kan? Jadi orang yang jujur dan dia punya tanggung jawab manusiawi, dan tentunya dia punya kompetensi ya, integritas, dia kan jujur. Kompetensinya dia punya skill di bidangnya, dan dia yang amanah. Ya itu aja. Itu persyaratan yang ingin saya pilih nantinya. Dan saya akan menseleksi itu dari beberapa tahapan-tahapan untuk memilih itu sesuai dengan ukuran yang ada, dan tentunya semampu kami dalam memilih. Untuk menjalankan sebuah roda birokrasi itu memang harus diisi dengan orang-orang yang tepat di bidangnya. Gus Jadin lebih mengutamakan mana? Kepentingan partai apa kepentingan rakyat? Ya jelas rakyat lah. Jelas rakyat, bukan partai. Walaupun ada partai yang nanti akan mengusung Anda? Partai yang mengusung saya tentunya akan menyesuaikan untuk kepentingan yang sama, melayani rakyat. Jadi saya yakin banyak orang-orang partai, saya kebanyakan kenal orang-orang partai di Jember, yang itu para beliau itu sebenarnya juga motivasinya itu sebenarnya juga awalnya ingin juga melayani rakyat gitu loh. Dalam sebuah ketika mereka sudah menjadi wakil atau sudah berjalan dalam tatanan pemerintahan ini, yang mungkin ada sebuah sistem yang tidak apa ya istilahnya tidak tertulis atau semacam kayak budaya gitu, yang hanya membuat ini tergeser. Yang semula ingin melayani rakyat, ini mungkin agak sedikit tergeser. Dan sebenarnya saya di sini ini berkepentingan untuk mengembalikan budaya ini. Ayo. Tapi tidak semua kan seperti itu, Gus. Ya kita coba. Karena kita nggak banyak, boleh pesimis dong dengan kebaikan. Banyak yang pertama awalnya oke, demi kepentingan rakyat. Kita ngomong secara
fair aja ya Gus ya. Iya. Lebih lebih termasuk open minded lah. Kita bicaranya lebih terbuka, lebih aware tentunya Gus ya. Banyak orang yang awalnya demi kepentingan rakyat, demi janji manis, janji itu, bahkan baliho sangat besar ada di jalan-jalan. Bu, kita lihat aja sendiri seperti itu, baliho itu sangat besar tapi otaknya kecil. Itu dinamika di masyarakat yang saya temuin seperti itu Gus. Dan mohon maaf kalau saya terlalu terbuka berbicara seperti ini. Udah banyak pengalaman ya? Iya, sudah banyak pengalaman dan saya banyak menerima masukan dari orang-orang terpilih juga ada di Kabupaten Jember. Banyak yang dibilang, oh ya saya demi kepentingan rakyat, saya akan membela rakyat, bla bla bla. Kalau sudah jadi, semuanya itu dikembalikan ke partai. Kalau sudah partai nelpon, kamu jangan gini, oh ya siap. Jadi kan dia tuh bekerja untuk partai, bukan bekerja untuk rakyat. Gimana rakyat, maksudnya Umi gini, gimana Gus Jadin bisa mengembalikan kepercayaan rakyat yang sudah diobrak-abrik sama kepemimpinan sebelum-sebelumnya. Ya, jadi gini, semua itu kan sudah ada aturan yang jelas. Ya kita harus mengembalikan semua pada aturan. Yang melanggar itulah yang menyengsarakan. Tapi sepanjang tidak melanggar aturan, sepanjang kalau udah korupsi kan pasti menganggar kan, pasti ada anggaran. Misalkan ada anggaran yang udah ditetapkan untuk rakyat dicetot gitu kan, itu kan sudah melanggar, itu merugikan. Itu harus tidak boleh kita lakukan. Itu yang namanya dolim gitu kan. Kedoliman kalau kita lakukan pasti akan berdampak merusak. Dan itu yang harus kita hindari yang pertama. Tapi banyak minimal korupsi yang nggak ketahuan Gus. Sebenarnya ketahuan lah, tapi banyak yang tutup mata. Banyak yang tutup mata apa karena sudah dikasih uang ya? Kurang tahu. Mungkin mereka juga menikmati. Apa mungkin sudah dibungkam mulutnya? Oleh karena itu kita harus mengambil peran di dalamnya minimal untuk diri kita sendiri. Soalnya gini ya, pengalaman kami di keluarga kami, sesuatu yang baik itu yang dibangun. Kita nggak perlu harus melihat, nggak harus merencanakan bahwa ini akan kita mewarnai orang lain, enggak. Sebenarnya kita hanya berfokus saja pada diri kita, berusaha untuk bagaimana kita membaikkan diri kita, berusaha mencegah apa-apa yang terjadi dalam diri kita supaya kita tidak melakukan kesalahan dan dosa. Itu dengan sendirinya akan membawa energi. Dan nanti itu secara otomatis akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita, orang dekat kita. Semakin kita sungguh-sungguh untuk benar-benar menjaga diri kita agar supaya Allah ridho terhadap kita, benar-benar menjaga kita tidak salah, itu nanti kapasitasnya akan diperbesar oleh Allah. Dan di wilayah itu wilayah Allah. Allah memberikan taubat pada seseorang atau tidak itu bukan wilayah manusia. Itu hak murni prerogatif Allah. Kita hanya berusaha aja membaikkan diri kita aja, berusaha baik, koreksi diri, evaluasi diri. Dengan di situ nanti energi itu pasti akan menjabar. Dia tinggal bagaimana energi positif ini semakin membesar atau kalah dengan yang sudah negatif yang sudah banyak. Nah itu kan tugas kita. Dan itu kita harus mulai dari yang kecil-kecil dulu. Kita nggak usah fokus kepada orang lain tapi lebih kepada diri kita sendiri. Walaupun tidak mudah untuk melaksanakan. Tidak mudah, itu barang yang sangat sulit karena yang kita hadapi tentunya bukan orang lain lah, diri kita sendiri kan. Yang mungkin yang ingin kita coba sambil lalu mungkin kita memotivasi atau mungkin ya bisa jadi kita dengan menjaga ini kan akhirnya mungkin dilihat paling tidak ini saya mohon maaf, saya mau tanya sama Umi. Umi kan tentunya pernah nih ketemu dengan orang yang ulama yang solih dan juga pernah ketemu dengan orang-orang yang mohon maaf mungkin masih kehidupannya masih berkutat dengan hawa nafsu mereka. Ya, tentunya kan ada perbedaan ketika Umi bersama mereka yang notabene masih masih energinya toksik lah. Lah, dengan ulama beda kan? Iya. Lah, yang solih kan ketika Umi bertemu dan berkumpul dengan orang solih, apa yang terjadi dalam pikiran Umi? Apakah Umi masih berpikir untuk berbuat maksiat ketika itu? Nih, Kalau berpikir nggak ada. Karena saya apalagi punya berbuat kan? pikiran, Iya, iya ini. Apalagi berbuat. Aja nggak ada. Lah, itulah energi. Kenapa? Karena energi itu di sana sekeliling itu positif. Jangankan kita tuh mau berbuat maksiat, berpikir aja kita sudah tidak ada. Kita sudah bawa dulu. Wah, yang ada pikiran. Karena pengalaman kami, ketika saya bertemu dengan orang yang baik, orang yang solid, itu tiba-tiba yang ada dalam pikiran saya harus taubat. Karena saya mungkin besok mati gitu. Sehingga yang ada berbuat berusaha yang terbaik dari
hari ini, detik ini yang saya lakukan berusaha yang terbaik untuk sampai saya mati. Nah, tinggal bagaimana kita menciptakan di lingkungan kita minimal sistem yang baik, orang-orang yang baik, laku-laku yang baik. Disitulah akan tercipta budaya kebaikan. Kalaupun ada orang yang di luar masih suka maksiat apa segala macam, tapi ketika masuk ke lingkaran ini, mereka tiba-tiba menjadi baik, terdoronglah, termotivasi menjadi baik. Dan itu loh bagian yang harus kita ciptakan menjadi sebuah budaya baru, budaya kebaikan.